Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan tentunya ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, tidaklah kita asing lagi jika kita mendengar kisah cerita Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Awal mula dari cerita itu, Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensiarkan ajaran agama Islam di negeri Namawa, Irak. Ketika itu penduduk setempat menyembah berhala. Berhala itu adalah apa, anak-anakku? Patung, ya. Berhala itu adalah patung. Nabi Yunus diolok-olok, diejek-ejek, dan akhirnya Nabi Yunus timbul rasa marah dengan penduduk itu. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan tempat itu dan dia berjalan menuju ke tepi laut dan dia menaiki kapal. Setelah sampai perjalanan di tengah lautan lepas, tibalah ombak badai yang menerjang kapal itu hingga kapal itu oleng. Anak-anakku ya, tidak seimbang karena semakin besar ombaknya. Dan akhirnya para penumpang itu membuang dagangannya dan barang-barang itu ke tengah laut. Tapi usaha-usaha mereka pun juga gagal. Dan akhirnya setelah dia berunding dengan semua anak buah kapal di situ bahwa harus mengundi salah seorang yang harus dibuang ke laut. Undian itu berulang kali sampai ketiga kali. Tapi yang keluar tetap nama Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya dengan kerelaan hati Nabi Yunus alaihissalam, dia menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Dan tibalah seekor ikan paus datang untuk memakan Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada ikan paus itu agar menelan Nabi Yunus alaihissalam, jangan dilukai sedikit. Sampai di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak melihat apa-apa, gelap gulita. Terasa tidak ada cahaya, gelap. Dan akhirnya Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena ketidaksabarannya meninggalkan kaum Nawama di Irak. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, yang insya Allah akan berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta min kuntum minadh dhalimin. Itulah insya Allah doa Nabi Yunus yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Nabi Yunus dibuang ke daratan dan menuju ke tempat penduduk tadi yang ditinggalkan. Dengan kisah cerita Nabi Yunus ini kita mengambil kesimpulan, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, bahwa kita harus bersabar. Apalagi di era pandemik ini, kita harus bersabar mendidik anak kita di rumah, mempelajari anak kita di rumah. Dan jangan sampai kita marah dengan anak-anak kita sewaktu pembelajaran di rumah. Dari saya sekian dulu. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.